Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Sadat dari TRE 4B dengan NIM 244314048. Di sini saya akan menjelaskan tentang menguji main pada sampel bebas dengan menguji selisih main varians diketahui. Pendahuluan, dalam penelitian dan analisis data, seringkali kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata mean antara dua kelompok yang berbeda. Misalnya, seorang dosen ingin membandingkan rata-rata nilai mahasiswa dari dua kelas yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, atau seorang peneliti ingin membandingkan rata-rata waktu produksi antara mesin lama dan mesin baru. Perbedaan rata-rata yang terlihat pada data sampel belum tentu menunjukkan bahwa rata-rata populasi memang berbeda. Bisa saja bisa saja menunjukkan bahwa rata-rata populasi memang berbeda. Bisa saja perbedaan tersebut terjadi karena varians alami dalam pengembalian sampel. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode statistik untuk menguji apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan atau tidak. Melalui pengujian ini, penelitian dapat menentukan apakah perbedaan rata-rata yang diperoleh dari sampel cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada populasi, ataukah perbedaan tersebut hanya terjadi karena faktor tersebut dalam pengambilan sampel. Apa itu sampel bebas? Sampel bebas adalah dua kelompok sampel yang diambil dari dua populasi yang berbeda, di mana anggota pada kelompok pertama tidak memiliki hubungan atau keterkaitan dengan anggota pada kelompok kedua. Untuk asumsi pengujian, sebelum melakukan uji selisih dua main dengan varian diketahui, terdapat beberapa syarat atau asumsi yang harus dipenuhi agar hasil pengujian valid dan dapat dipercaya. Metode ini digunakan apabila sampel bersifat independen, data distribusi normal, varians populasi diketahui, sampel dipilih secara acak. Lalu untuk hipotesis pengujian, hipotesis nol atau H0, H0 banding mu1 sama dengan mu2. Untuk hipotesis alternatif, uji dua sisi, H0 banding mu1 sama dengan mu2. Untuk H1 banding mu1 sama dengan dari mu2. Uji dua sisi kanan, H0 banding mu1 lebih kecil atau sama dengan mu2. H1 banding mu1 lebih besar dari mu2. Uji dua sisi kiri, H0 banding mu1 lebih besar sama dengan mu2. H1 banding U1 lebih kecil dari mu2. Rumus ini digunakan untuk memperoleh nilai Z hitung yang nantinya dibandingkan dengan Z tabel untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara populasi. Untuk rumus yang digunakan ada Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 kurangi dalam kurung mu1 kurangi mu2 per akar sigma 2 per N1 tambah sigma 2 per N2. Pada umumnya, H0 mu1 kurangi mu2 sama dengan 0. Di sini X1 adalah main sampel pertama dan X bar 2 adalah main sampel kedua. Mu1 dan mu2 adalah main populasi pertama dan kedua. Sigma 2 varians populasi pertama, sigma 2 kuadrat varians populasi kedua. N1 dan N2 adalah ukuran sampel pertama dan sampel kedua. Konsep Z. Konsep Z hitung atau nilai Z hitung menunjukkan seberapa jauh selisih rata-rata sampel dari selisih rata-rata yang
hipotesiskan. Semakin besar nilai Z hitung, semakin besar ikut bahwa kedua populasi memiliki rata-rata yang berbeda. Dan konsep Z-tabel adalah nilai kritis yang diperoleh dari tabel distribusi normal baku. Nilai ini digunakan untuk menerima atau menolak H0. Langkah-langkah pengujian. Langkah pertama menentukan hipotesis, dan langkah kedua menentukan taraf signifikan alfa. Langkah ketiga menghitung nilai Z hitung. Langkah empat menentukan Z tabel. Dan langkah kelima membandingkan Z hitung dengan Z tabel. Langkah enam menarik kesimpulan. Contoh suatu soal. Seorang dosen ingin mengetahui apakah rata-rata nilai dua kelas berbeda diketahui. Diketahui kelas A dengan nilai N1 sama dengan 50 dan kelas B N2 60. X per 1 sama dengan 78, X per 2 sama dengan 74. Dan sigma 1 sama dengan 10, sigma 2 sama dengan 12. Secara signifikan alfa sampai 0,05. Hipotesis H0 banding mu 1 sama dengan mu 2. Hipotesis 1 banding mu 1 sama dengan setengah mu 2. Menghitung Z hitung. Z sama dengan 78 kurangi 74 per akar 10 kuadrat kurangi 50 tambah 12 kuadrat kurangi 60 sama dengan, yaitu dengan hasil 4, dan akar 2 plus 2,4 sama dengan 4, 2,097. Lalu dibagi dengan hasil 1,91. Untuk menentukan Z-tabel, misalkan alfa adalah 0,05. Langkah 1 bagi A menjadi 2. Alfa per 2 sama dengan 0,05 bagi 2 sama dengan 0,025. Langkah 2, cari luas daerah sebelah kiri. 1 kurangi 0,025 sama dengan 0,975. Langkah ketiga, cari angka dari hasil pada tabel 0. Dan ditemukan di 0,06 banding 1,9. Dan Z-tabel adalah 1,96. Keputusan dari hasil yaitu 1,91 lebih kecil dari 1,96. Maka hipotesis 0 diterima. Dengan taraf signifikan 5%, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa rata-rata kedua populasi secara berbeda secara signifikan. Kesimpulan, uji selisih mean dengan varians diketahui digunakan untuk membandingkan rata-rata dua populasi yang saling bebas. Pengujian dilakukan menggunakan distribusi normal baku uji Z karena varians populasi diketahui. Proses pengujian dimulai dengan menentukan hipotesis, menghitung Z hitung, menentukan Z tabel, kemudian membandingkan keduanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.